Sama kata agak lain mah. Iya, Kalau boleh tahu setiap hari ibu mengkonsumsi apa bu? Mungkin karena mual saya kurang nafsu kalau makan. rambut terlalu lembut Iya nek, lembut sekali. Kalau rambut teranu mah untuk kuyanu. Diam kok kila. Weh diam di situ. Masih itu suara. Ah ini juga ya. Kalau boleh tahu, Ada dokter begini. kau tuh sih Siapa jadi apa ya? orang hamilnya mau kok. Kalau boleh tahu setiap hari ibu mengkonsumsi makanan itu seperti apa bu? Mungkin karena saya mual, saya jadi kurang nafsu makan. Walaupun ibu mual, ibu nggak boleh nggak makan karena itu bisa menyebabkan ibu mengalami anemia dan membahayakan bayi ibu. Sebaiknya ibu, misalnya ibu mual makan nasi misalnya, ibu bisa menggantinya dengan bahan makanan penukar. Contohnya, Contohnya tuh seperti kentang. Misalnya kan ibu makan 2 potong kentang itu sama dengan makan 100 gram nasi. Misalnya ukuran rumah tangganya itu 1 centong nasi bu. Terus apa lagi nih? Potong nanti. Bilang mbak, selain kentang saya bisa makan apa? selain kentang saya bisa makan apa? Mbak juga bisa mengkonsumsi apa sih? Ibu, ibu. Gara-gara ya. Selain kentang, saya bisa makan apa? Oh, ibu juga bisa menggantinya dengan misalnya ubi jalar atau ubi kayu. Terus takaran porsinya, baik saya akan memperlihatkannya. Takaran porsi untuk ubi kayu jika dijadikan sebagai pengganti makanan seperti nasi. Cekidot, potong nanti. Capek kak, biar tong dia setengah. Gabung nih. Nggak cocok. Kita lupa main gabung. Aduh laptop saya loading guys. Laju. Kenapa tidak mau? Mana itu? Nah, seperti ini bu, misalnya ubi jalar putih kan, 1 buah kecil ubi jalar putih itu 100 gram, berarti itu sama dengan 1 centong nasi. Terus si Pak datang, kan sana kok pak. Di mama. Jangan ke sana dulu. Mana yang tarik jauh? Kau bilang bos saja. Kan tidak aku Apa tahu. itu? Enggak lah. Ini baru dibikin ini. Nah, ibu juga bisa mengganti dengan jagung. Kalau jagung itu 1 centong itu sebanyak 70 gram. Berarti kalau ibu mau makan 100 gram, berarti ibu harus mengambil jagungnya itu 2 centong. 2 centong. Alah. Nah, ibu juga bisa menggantinya dengan jagung. Kalau jagung kan 1 centong nasinya itu sebanyak 70 gram. Kalau ibu mau makan 100 gram, berarti ibu harus mengambil 1,5 centong nasi. Baiklah. Aku suka. Apa lagi nih? 1 centong jagung. 1 centong nasi. Adakah centong jagung? Ya sudah nih lanjut. Kena sendok nasi nah bilang orang.
akan bilang di situ. Nah sampai sini masih ada yang ingin ibu tanyakan? Tunggu dulu. Bukan. Belum pi. Lok-loknya bilang. Terus loknya saya mau makan. Terus lognya saya harus Lagi. makan apa? Sampai sini masih ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak, saya pi. Iya, kamu jelaskan nih. Selain itu juga, selain makanan tadi, makanan pengganti tadi, ibu juga harus melengkapi makanan tersebut dengan lauk. Ini deh. Mana yang tadi itu di sini? Nih. Baik. Deh. Selain makanan penukar tadi, ibu juga harus rutin mengkonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi, seperti protein hewani, protein nabati. Iya. Itu Mama Cece, coba Mama Cece, nanti gendong dong, coba aku bilang Miki, nanti gendong. Tapi minta apa? Ini nanti makan, coba aku beri tangan itu. Dan tadi yang itu kapan nih kelihatan? Nah kelihatan memang. Selain karbohidrat, ibu juga harus memenuhi kebutuhan protein seperti protein hewani dan protein nabati. Selain itu, ibu juga harus rajin mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Oh iya, apakah makanan yang harus saya hindari? Terus makanan apa saja yang harus saya hindari? Masa begitu nanti? Bukan, anak menangis Mi. Masa di rumah sakit ada anak? Di bawah kita. Tidur di lantai. Terus makanan apa saja yang harus saya hindari? Diam kok gila. Ini juga besarnya dari tadi ditanya. Terus makanan apa saja yang harus saya hindari? Ya, ulangi. Terus makanan apa saja yang harus saya hindari? Oh iya Bu, salah satu makanan yang harus ibu hindari itu atau sebaiknya ibu tidak makan itu seperti daging mentah dan telur setengah matang atau susu yang belum dipasteurisasi. Kalau makanan sehat yang bisa saya makan. Kalau makanan sehat yang bisa saya makan? Iya, baru enak. Masa ditukar orangnya sepotong nih? Terus kalau makanan sehat yang boleh saya makan? Nah, apalagi temanku ya bahasanya dia di situ. Ulangi deh. Terus kalau makanan sehat yang boleh saya makan? Makanan sehat yang bisa ibu konsumsi itu, misalnya ibu harus mengkonsumsi, misalnya kalau makanan, ulangi deh. Terus makanan sehat yang boleh Masa dia sip? Terus makanan sehat yang boleh saya makan apa saja? Ibu itu makanan sehat yang harus ibu konsumsi itu seperti buah, sayur, susu, protein dan lemak yang sehat. Yang terpenting itu kehamilan di trimester pertama itu adalah vitamin yang disebut folat. Ini ditemukan dalam buah jeruk misalnya. Jadi ibu itu harus rajin mengkonsumsi buah jeruk karena di situ terdapat banyak folat dan sayuran hijau seperti misalnya bayam. Ada kali bayam? Ada. Selalu disuruh konsumsi bayam. Penambah darah. Baru yang di Batagor terus. Kemudian ibu juga harus mengkonsumsi susu yang rendah lemak. Dalam diet awal kehamilan ini yang terpenting itu memastikan asupan kalsiumnya itu cukup. Konsumsi vitamin dan paranetal untuk diet-diet sehat. Jadi begitu Bu. Oh iya, saya Oh jadi begitu ya. Kalau menu makanannya apa saja Bu? Kalau menu makanannya apa saja? Oh, di sini saya akan sudah yang tadi kasih dia. Gimana kebutuhan pada? Kalau kebutuhan makanannya. Apa mama bilang? Kok mau jelaskan ini? Yang mana Ini anak mulai bilang dari mana? jadi kalau kebutuhan makanannya. Kalau kebutuhan makanannya? Kalau kebutuhan makanan untuk ibu hamil seperti saya
sih Pak deh. Coba mau perutnya habis. Kalau kebutuhan makanan Kayak babi ini. memang ini ada pikir itu tadi ndak gitu. Apakah di situ kebutuhan? Ini kalau menu makanannya apa saja ya? Kalau menu makanannya apa saja? Di sini tuh nggak dipatokan dengan menu makan. Terbaik dia ulangi. Karena ibu tadi lihat sih Pak. Kalau menu makanannya apa saja? Di sini tuh kita tidak berpatokan kepada menu makanan. Yang penting itu pada kehamilan trimester pertama itu energi ibu bisa ditambah dengan 180 gram dari kebutuhan energi ibu pada biasanya. Kemudian proteinnya ditambah 1 gram dan lemaknya 2,3 gram serta karbohidratnya 25 gram dari total kebutuhan ibu pada saat ibu belum mengandungkan. Terus ibu lagi baik bagian hasil konseling. Nah dari hasil konseling yang saya berikan kepada ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, saya sudah mengerti. Sampai sini saya sudah paham kalau kita mau muntah kita harus Sampai tetap sini saya sudah paham. Kalau kita mual muntah, kita harus tetap meskipun mengkonsumsi nasi memicu rasa mual, kita tetap harus mengkonsumsi karbohidrat dengan mengganti dengan makanan pengganti seperti kentang, ubi, dan memenuhi apa lagi? kebutuhan Makanan yang lain seperti buah, lauk, sayuran. Nah, ya betul sana, ya betul sekali Bu. Ya, ya Betul. betul. Lagi oh ya mengerti mi, sudah mi. Nah betul sekali Bu. Kalau begitu, jika ibu punya masalah lagi, ibu bisa kembali menghubungi saya, kadek. Datang lagi. Nah betul sekali Bu. Jadi kalau ibu punya masalah, nah betul sekali Bu. Saya rasa ibu sudah mengerti. Kalau ibu punya masalah lagi, ibu bisa langsung datang kepada saya untuk mengonsultasikan masalah apa yang ibu alami. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, pergi. Nah, berapa Ayo, Mi. menit?